kita bahas itu mengenai laporan keuangan perbankan, sebenarnya kita bisa mengikuti laporan keuangan itu setiap bulan. Jadi mereka itu selalu merilis laporan keuangan setiap bulan, sehingga laporan keuangan semester semester 1 ini kita sebenarnya udah ada gambaran ya, karena 5 bulan pertama tuh kira-kira seperti apa, tinggal menunggu 1 bulannya aja. Dan kalau misalnya my friends perhatikan secara seksama, selama 5 bulan pertama ini bisa dikatakan big banks ya, terutama seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, itu tidak ada surprise ya. Jadi kalau boleh dibilang ya kecenderungannya dari sisi top line-nya, net interest margin-nya, itu justru malah kecenderungannya itu stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Jadi bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang sifatnya signifikan. Nah, yang mau kita tekankan pada pagi hari ini adalah kira-kira pasar itu akan melihatnya seperti apa dan my friends tuh harus meresponnya seperti apa. Nah, kalau my friends perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini kita agak jarang ngebahas masalah big banks dan terakhir kita baru bahas lagi itu Jumat kemarin karena kita melihat di hari Kamis terjadi kenaikan ya. Jadi kalau saham big banks itu mengalami kenaikan, kita melihatnya pasar tanda kutip langsung euforia seakan-akan bisa langsung rally gitu ya. Kita hanya mengingatkan bahwa memang terjadi rebound tapi ada satu hal yang kita lihat ini masih agak kurang ya ini belum adanya inflow yang secara konsisten masuk dan secara keseluruhan kita mau lihat inflow-nya itu kalau memang BCA dapat BRI harus dapat, Bank Mandiri harus dapat, BNI harus dapat. Jadi nggak cuma salah satu, karena kalau salah satu yang hasil observasi kita, kecenderungannya nanti gantian nih, BCA-nya inflow, besoknya BRI-nya yang outflow. Jadi kayak ganti-gantian, kita nggak mau lihat seperti itu. Itu yang belum terlihat. Nah makanya kalau misalnya friends lihat, kemarin terjadi lagi koreksi lagi ya, jadi bisa dikatakan rebound di hari Kamis itu tidak mencerminkan penguatan yang stabil lah, belum kelihatan lah. Dan kalau misalnya my friends perhatikan juga, tadi saya juga udah bahas ya, bahwa secara kinerja memang tidak ada sesuatu yang sifatnya itu kejutan gitu ya. Tadi kan kita udah bahas ya, 5 bulan udah ketahuan, jadi untuk bisa merubah 5 bulan yang sebelumnya, otomatis yang di bulan ke-6 kan harus sangat signifikan sekali ya. Jadi probabilitasnya untuk bisa ini terjadi kan kecil. Jadi pasar itu melihatnya untuk semester 1 ini ya kalau dia memang inline sama pasar, ya kemungkinan terburuknya adalah di bawah ekspektasi gitu loh. Jadi ketika nanti rilis laporan keuangan si big banks ini, pasarnya itu udah bersiap-siap. Kalau misalnya inline ya sudah, jadi tidak ada upside yang signifikan. Tapi kalau di bawah ekspektasi ini nih, yang punya potensi ya, kita ulangi sekali lagi, punya potensi penurunan yang lebih dalam lagi nih, sampai nanti akhirnya ada narasi yang lebih kuat lagi. Jadi kalau dilihat dari keadaan saat ini, terus dengan inflow yang ada, BNI yang sudah rilis, most likely big banks untuk BUMN-nya ya, mungkin nggak akan terlalu jauh-jauh banget hasilnya. Jadi pasar tuh sudah melihat bahwa tidak akan ada surprise nih buat semester 1 untuk big bank secara keseluruhan. Nah, kalau melihat keadaan seperti ini, dan kalau kita observasi inflow-nya itu juga belum konsisten, ada baiknya kita belum terlalu agresif dulu, my friend. Seperti biasa, kita masih konsisten dengan tesis-tesis sebelumnya. Jadi ada baiknya kita agak menunggu sedikit ya, sedikit lebih lama lah ya, kalau boleh dibilang, sampai benar-benar firm banget. Nah, keadaan ini agak berbeda dengan saham-saham konglomerasi. Jadi saya mau tekankan terlebih dahulu yang kita maksud di sini konglomerasi ini bukan konglomerasi seperti Astra Internasional ya. Kalau Astra Internasional kan konglomerasi juga kan, dia punya banyak anak usaha. Konglomerasi yang kita tekankan di sini adalah konglomerasi yang memang secara valuasi sering dikatakan sama pasar sangat premium sekali dan memang mereka lebih banyak digerakkan oleh sifatnya itu narasi atau likuiditas yang signifikan nih my friends. Nah, kalau my friends lihat saham-saham konglomerasi ini ketika mereka rilis laporan keuangan, kecenderungannya mereka itu bisa bergerak berbanding terbalik dengan laporan keuangannya. Jadi mau dia bagus atau dia jelek, selama likuiditasnya itu signifikan dan ada narasi yang bisa menggerakkan saham tersebut, kecenderungannya si saham-saham konglomerasi ini justru bisa bergerak berbanding terbalik nih dari hasil rilis laporan keuangan. Nah, melihat tidak ada surprise di big banks, terus juga kita melihat apakah likuiditas itu ada atau tidak, ya kalau kita lihat secara transaksi sih sebenarnya likuiditasnya ada ya, meskipun belum yang signifikan ya, dan memang dari asingnya itu belum terlalu besar, tapi likuiditas itu ada, tapi mereka tuh lebih cenderung itu memilih, my friends, ke saham-saham terutama yang konglomerasi seperti ini. Nah, definisi konglomerasi seperti ini yang kita mau bahas tuh sebenarnya yang saham-saham yang menjadi penggerak pasar ya. Jadi kalau my friends perhatikan secara seksama, IHSG berbanding terbalik tadi kan Iwan sempat bilang ya LQ45-nya itu nggak perform gitu ya. Apalagi indeks-indeks lain yang memang konstituennya besar dari saham-saham blue chips kalah dengan IHSG. Ya jelas karena si IHSG ini
penggerak terbesarnya itu datang dari saham-saham DCII, DSSA, BRPT, SMMA, CDIA yang memang kalau TPIA juga ya yang masuk dalam saham-saham konglomerasi yang memang kalau kita lihat mereka itu bergeraknya berbanding terbalik nih. Jadi agak berbeda gitu ya dengan saham-saham blue chips. Nah, dengan keadaan seperti ini kita melihatnya sangat mungkin sekali saham-saham konglomerasi ini dalam beberapa waktu ke depan masih punya momentum. Dan kalau misalnya friends coba lihat lagi archive-nya kita, mungkin kurang lebih 10 atau 12 hari yang lalu yang kita bahas mengenai masalah MSCI ya, yang terkorelasi dengan sahamnya grup Pak Priyogo, kita sempat bilang ada 3 skenario yang kita bilang. Skenario yang terburuk yang kita bilang adalah ketika saham-sahamnya Pak Priyogo ini nggak masuk nih semuanya nih. Ini kita udah bilang pada saat itu ya. Tapi kita sampaikan pada saat itu kalau toh pun nggak masuk di bulan Agustus nanti di announcement date-nya, mereka pasti tanda kutip akan berusaha lagi nih akan masuk di bulan November. Nggak masuk lagi dia akan berusaha lagi. Jadi sepertinya momentum di saham konglomerasi ini masih akan tergolong cukup besar nih kalau kita lihat dari keadaan yang saat ini terjadi. Salah satu observasi yang menarik yang terjadi pada hari Jumat kemarin adalah mungkin kalau my friends perhatiin ada terjadi pergerakan yang cukup anomali di saham BRPT. Jadi kalau my friends perhatikan selama C1 itu pergerakannya itu stagnan, nggak ada sesuatu yang sifatnya signifikan. Tiba-tiba di sesi kedua terjadi pergerakan yang signifikan dengan volume yang besar. Jadi kalau misalnya my friends lihat pergerakan seperti ini, hasil observasi seperti ini, kita bisa bilang bahwa sepertinya saham-saham konglomerasi yang tadi kita bahas masih punya potensi nih untuk bisa melanjutkan momentum terlepas volatilitas yang sangat tinggi sekali. Pertanyaan berikutnya adalah apakah globalnya mendukung? Apakah globalnya secara likuiditas mendukung? Kita udah pernah bahas ya bahwa aset berisiko seperti kripto kecenderungannya terus mengalami kenaikan dan kalau kita lihat indeks di Amerika Serikat seperti Nasdaq pun terus mengalami kenaikan nih my friends. Jadi kalau boleh dibilang secara likuiditas globalnya ini ada nih. Jadi ketika nanti pemangkasan suku bunga narasinya ini berlanjut yang di tingkat global sangat mungkin sekali masuk ke Indonesia dan ya baik lagi saham-saham yang liquid yang punya narasi dia akan mendapatkan inflow yang besar nih seperti saham-saham konglomerasi ini. Blue chips-nya apakah bisa dapat atau tidak masih punya potensi dapat tapi kita akan masih menunggu nih kira-kira ada sesuatu yang signifikan nggak dari domestik yang bisa bikin lebih positif nih untuk saham-saham blue chips. Itu untuk ekspektasi laporan keuangan dan kira-kira my friends harus ngapain ya dengan ekspektasi laporan keuangan tersebut.